Kamu kerja paruh waktu sebagai pelayan di sini. Melihat kemeja putih dan celana panjang hitam di tubuh Henry, bukankah ini pakaian sama yang dikenakan oleh para pelayan di lobi? Pada saat ini, Markus jelas tentang kehadiran Henry di sini, rasa superioritasnya muncul lagi. Kamu tidak buruk, kamu menjadi pelatih kelas di sekolah pada siang hari dan menjadi pelayan di hotel pada malam hari, cukup tangguh. Kata-kata di mulutnya seolah memuji, tapi tidak ada pujian di matanya, yang ada hanyalah ejekan. Saat berikutnya, Markus bahkan mengangkat kakinya dan menginjak tepi pot bunga seladon di sebelahnya. Bukankah kamu seorang pelayan? Aku akan mendukung pekerjaanmu, datang dan bantu aku membersihkan sepatuku. Pada saat ini, penampilan Markus sepenuhnya menjelaskan seperti apa menjadi bosi dan disertai dengan rasa superioritas. Henry meliriknya, kamu ingin dipukuli 3 kali sehari bukan? Henry benar-benar tidak keberatan melakukannya lagi, Markus jelas tidak takut juga. Yoho, kamu ingin memukulku. Kamu benar-benar berani. Markus mengangkat kepalanya dan berteriak, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Heru yang duduk di luar itu adalah pamanku, dia adalah wakil direktur Departemen Pendidikan. Biarkan aku memberitahumu, selama aku membuka mulutku, dia akan langsung memecatmu dan kamu akan keluar dari sini besok. Kamu masih berani denganku. Setelah memarahi, Markus meludah di lantai dengan ekspresi mengejek. Jangan pernah berpikir untuk memohon belas kasihan padaku, biar aku memberitahumu. Ini tidak akan berhasil bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku. Aku tidak hanya akan mengusirmu, tapi aku juga akan mengeluarkan Floren dari sekolah. Aku akan membuat kalian berdua keluar bersama. Inilah yang pantas kamu dapatkan karena berani memprovokasiku. Pantas mendapatkannya. Henry mencibir dan menatap Markus seolah dia sedang melihat orang bodoh. Ada langkah kaki yang datang mendekat, hendak memasuki kamar mandi. Jadi Henry tidak mengatakan apa-apa pada Markus. Saat berikutnya, Henry mengeluarkan topeng Dewa Kabuki dan memakainya langsung di depan Markus. Ketika melihat topeng Dewa Kabuki dipasang di wajah Henry, Markus tercengang. Sebelumnya, Markus cukup gila dan sombong, tapi sekarang semua kegilaan dan kesombongan di wajahnya langsung membeku, dia menegang seperti batu. Dewa Kabuki sebenarnya adalah Henry. Ketika Markus dikejutkan oleh ini, orang di luar sudah masuk. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan paman jauh Markus, wakil direktur Departemen Pendidikan, Heru. Heru mengerutkan kening ketika melihat Markus, tapi ketika melihat Henry, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dewa Kabuki, saat melihatmu untuk pertama kalinya, aku merasakan kedekatan khusus denganmu, rasanya seperti saudara dekat. Oke. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, mulai sekarang jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan raja padaku. Markus belum pernah melihat senyum ramah seperti itu dari Heru, bahkan jika mereka benar-benar kerabat. Hari ini Markus akhirnya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya, tapi itu bukan untuknya, tapi untuk Henry dan itu penuh sanjungan. Tentu saja, Markus juga mengerti mengapa Heru menyanjung. Dia juga mendengar orang mengatakan alasan yang tepat di meja. Tetapi justru karena inilah dia bahkan lebih bingung, karena Markus telah menyinggung orang yang dikagumi oleh Heru. Henry mengucapkan beberapa kata sopan kepada Heru, lalu meninggalkan toilet. Tapi sebelum pergi, Henry mengulurkan tangan dan menepuk pundak Markus 2 kali. Tepukan itu tidak terlalu keras, tapi membuat hati Markus bergetar. Apa artinya ini? Ini mungkin sama dengan mengatakan kepadanya, "Nak, kamu sudah selesai." Pada saat ini, Markus benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan mencungkil matanya. Bagaimana bisa dia menyinggung orang yang disanjung pamannya? Dia benar-benar menyesal. Melihat Markus terlihat gugup, Heru mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu punya masalah dengannya?" Heru jelas melihat Markus menamparkan dirinya sendiri 2 kali saat Henry pergi. Markus dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Paman, tidak, aku baru saja bertemu dengannya dan mengobrol beberapa kata. Biarkan aku memberitahumu,
Pria ini sangat menjanjikan dan sangat mungkin baginya menginjakkan kaki di King of Fighter. Aku harus berhati-hati untuk menyenangkannya. Jika kamu benar-benar menyinggungnya, aku berjanji akan menjadi orang pertama yang membersihkanmu hingga kamu tidak akan pernah berpikir untuk membuka lembaran baru dalam hidupmu. Awalnya, Markus masih memiliki beberapa fantasi yang tidak realistis di dalam hatinya, membayangkan bahwa bagaimanapun juga Hero adalah paman jauh yang bisa membantunya, tapi setelah mendengar ucapan Hero, fantasi kecil di dalam hatinya benar-benar hancur. Setelah Hero pergi, Markus duduk di pot bunga seladon, wajahnya penuh penyesalan. Markus, kamu benar-benar bodoh, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pukul 9. Makan malam berakhir dengan suasana yang harmonis. Henry melambaikan tangan kepada semua orang dan berjalan ke tempat parkir, siap untuk pulang. Namun, begitu tiba di mobil, Henry melihat Markus. Adapun Markus ini, Henry sudah memikirkan akan melaporkannya kepada Hero besok agar segera dikeluarkan dari staf pengajar. Tanpa diduga, Markus tiba-tiba berlutut di depannya. Tuan Chenlong, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Henry tidak mau memperhatikannya, dia hanya membuka kunci mobil dan bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Tapi saat pintu terbuka, Markus memeluk pintu dengan erat. Tuan Chenlong, sungguh tidak mudah bagiku mendapat apa yang aku miliki saat ini. Ayahku menjual tanah keluarganya untuk memberi Hero hadiah dan akhirnya mendapat pekerjaan ini. Sekarang ayahku sakit dan membutuhkan uang. Jika kamu mengeluarkan aku dari sekolah, aku tidak punya pekerjaan dan ayahku tidak akan punya uang untuk perawatan medis, Tuan Chenlong. Markus berlutut di tanah, menangis dengan ingus dan air mata, tapi kata-kata orang semacam ini harus disaring, ada terlalu banyak kepalsuan, mungkin ayahnya sedang menari dengan seorang wanita tua sekarang. Henry membuka pintu dengan paksa sehingga Markus yang memegang pintu juga terseret. Memasuki mobil, Henry menyalakan mesin dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, Markus mengeluarkan berkas dan memasukkannya ke dalam mobil. Tuan Chenlong, aku tidak bohong, ini adalah hasil laporan penyakit kronis ayahku, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku mohon, tolong jangan menghukumku. Aku tahu aku melakukan kesalahan sebelumnya, aku pantas mendapatkannya, tapi demi kebutuhan ayahku akan uang untuk mengobati penyakitnya, tolong maafkan aku kali ini. Aku bersedia menjadi anjing, selama kamu mengampuniku, aku bersedia menjadi anjing untukmu. Jauh lebih berguna daripada memecatku. Tolong, Tuan Chenlong.